Hai guys, I'm Tawano and welcome back to my channel. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan unboxing ya. Kita akan unboxing aja nih, karena ini adalah koper pertama gua gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti mengira akan akan sedip itu gua ngebahas koper, enggak ya. Jadi ini lebih dari sisi konsumen aja sebenarnya, dan buat orang yang pertama kali punya koper nih gitu. Karena memang gue selama ini kalau traveling itu gue nggak pernah pakai koper. Selama ini gue kalau traveling itu pakai tas jinjing yang ukurannya kayak seginilah gitu, yang emang ukurannya bisa masuk cabin gitu. Nah ini koper pertama gue, jadi kalau misalnya videonya tidak maksimal saya minta maaf dulu nih. Karena emang gue bingung juga gitu apa yang bisa gue bahas dari sebuah koper selain dari mungkin dia masukin kategori hard case atau yang dia soft case gitu. Karena kan koper ada yang kayak agak-agak empuk gitu ya bahannya, ada yang keras. Nah kebetulan si Samsonite Cube 048 ini akan kita bahas, kita akan bongkar gitu ya, kita akan unboxing. Ini termasuk yang hard case gitu. Nah berapa sih harganya nanti kita akan infokan ya di belakang gitu. Yang jelas ini koper pertama gua, dan kita akan boxing sama-sama kira-kira seperti apa bentukannya, kemudian dalamnya seperti apa, dan mungkin kita akan bisa melihat juga kalian secara sepintas gitu ya, kira-kira koper ini bagus atau tidak, direkomendasikan atau tidak dari kita lihat berdasarkan first impression atau impresi pertama. So, daripada kita lama-lama, kita langsung aja lihat videonya. Ya, ini adalah bentukannya ya. Jadi ini adalah kopernya. Ini di paper bag gini ya guys ya. Jadi paper bagnya seperti ini bentuknya. Ukurannya segini. Ada logo Samsonite di sini. Mungkin yang udah biasa beli koper Samsonite atau beli item apapun dari Samsonite udah biasa gitu ya. Jadi ini adalah bentukan paper bagnya. Ini gue bayar ya 3.000 gitu. Nah kalau untuk dari harganya sendiri gue beli di 5.990.000. Jadi 6 juta kurang 10.000 gitu di Samsonite Senayan City gitu. Nah ini seperti ini ya. Dan kalau buat gue sih sebenarnya kalau dari tadi pas gue jinjing sih tidak terlalu berat ya. Jadi gue justru sempat nanya, ini berat kosongnya adalah sekitar 2,7 kilo gitu. Nah itulah kenapa tadi di awal gue tuh belum pernah pakai koper, karena gue ngerasa berat kosong dari koper itu sendiri aja udah lumayan berat gitu, nggak lightweight. Nah tapi sejauh ini sih ya, ini gue nggak tahu ya, ini sependek yang gue tahu ataukah memang pengetahuan gue sependek itu, untuk koper ini lumayan termasuk yang ringan gitu untuk berat kosongnya gitu. Karena kan kalau cabin itu maksimal total bawaan lo gitu ya di cabin itu yang udah diisinya kan 7 kilo. Nah ini berat kosongnya 2,7, dan sejauh ini tadi sih gue tenteng ya dari Senayan City sampai di hotel ini di Fairmont, ya nggak terlalu berat banget sih, biasa aja itu, kayak beratnya masih bisa ditoleransi lah gitu. Nah seperti apakah si kopernya gitu, kita akan lihat aja langsung ya, kita keluarkan. Oke, jadi ini adalah kopernya ya guys ya. Ini masih diplastikin ya, pastinya diplastikin lah, kalau nggak plastik nanti nggak barang baru. Oke, jadi ini adalah kopernya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, tadi kan gue bilang modelnya ya, atau tipnya itu Cube 048. Dari mana taunya? Dari sini. Tuh ya, Cube 048. Ini tadi seperti yang gue bilang, harganya 5.990.000. Nah kalau yang ini ukurannya yang 20 inci ya, jadi buat yang ukuran cabin. Nah ternyata kan dia ada, tadi sempat gue bilang juga di awal, dia ada dua varian warna hitam ini sama yang aqua turquoise. Tapi ternyata warna itu tidak hanya sekedar varian aja gitu, tapi ternyata varian warna itu membedakan fitur yang kita dapatkan gitu dari seri ini ternyata gitu. Oke, ini langsung kita buka aja kali ya. Ini masih diikat ya. Seperti biasa gue tidak akan meng-cut video ini, jadi video ini akan mengalir seperti apa adanya aja, seperti video-video yang udah ada. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ini kepanjangan, silahkan di skip aja, langsung ke bagian yang penting-pentingnya aja. Ya, buka.
Memang cakep sih ya guys ya, jujur ini cakep. Oke, nah jadi ini bentukannya gitu ya. Jadi kenapa dia dinamakan cube? Karena memang dia tadi seperti gue bilang bentuknya atau desainnya itu seperti Rubik gitu. Jadi kotak-kotak kayak gini gitu, kotak-kotak kayak gini gitu. Nah terus di sini ini smooth banget sih, maksudnya rodanya itu emang smooth banget. Terus di sini juga sentuhan-sentuhan atau finishingnya warna silver kayak gini gue suka banget, karena memang seperti kalau kayak apa ya, sebuah gadget gitu ya, kayak misalnya handphone atau apalagi ya, jam tangan gue aja dia varian yang gue punya warna silver gitu. Gue nggak ambil yang gold karena kayak buat gue tuh silver lebih apa ya, lebih classy dibanding gold gitu. Jadi ini ya guys ya, gitu, ini bentukannya. Terus di sini ada mereknya di sini ya, label Samsonite-nya di sini. Terus di sini juga ada fiturnya, ada bilang sini antimicrobial technology gitu. Gue kurang tahu ya ini maksudnya fungsinya untuk apa, dia anti apa sih microbial itu gitu kan. Nah di sini dia ada tulisan carry handles, trolley handle, ada lining fabric, ada luggage cover. Jadi ini emang udah termasuk sama covernya gitu. Terus ada wheel tires. Nah di sini bagian atasnya adalah apa nih? Tadi ya varian tadi Cube 048 spinner 55 garing 20 front black gitu. Terus featuresnya nih gue bacainnya. Jadi featuresnya ada di sini ya. Nah ini adalah anti-microbial technology, aero track suspension wheel, TSA cover lock, anti-theft security zipper, 100% RPET lining, ada detachable divider, ada address tag, packing cube, sama luggage cover gitu. Oke, jadi ini gue nggak apa-apain dulu ya, maksudnya ini gue nggak akan cabut-cabut dulu, tapi gue akan cabut karena gue akan pakai besok. Oke, jadi ini bentukan depannya ya, ini tampak depannya. Harusnya ini bagian depan ini adalah untuk kita nyimpen laptop gitu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sebenarnya ini kan ada nih cara untuk kita ngebuka gitu. Nah, cuman sebelum kita ngebuka ini, apa sih yang kita lakukan gitu? Nah, yang kita lakukan adalah ini. Nah, jadi ini adalah kayak semacam apa ya, kalau kata pintu tuh grendelnya gitu. Jadi kalau ini bisa digeser ke kiri, bisa geser ke kanan, dan ini adalah ya biasalah kode gitu kan. Nah terus ini untuk apa sih namanya, zippernya ya. Jadi kalau misalnya buka ke samping, ini akan membuka untuk zipper, sampingnya juga bisa untuk membuka bagian depan untuk si laptop tempat kita simpan gitu. Oke, terus kemudian di bagian ini, di bagian sini ini adalah bukan slot ya, ini adalah tempat kita nge-charge. Jadi bisa kita buka, ini ada charge. Kalau kita mau nge-charge handphone gitu ya, jadi kita bisa taruh power bank di dalam sini. Nah nanti kita di dalamnya nanti akan disambungkan kabel USB ke apa namanya, power bank kita. Jadi kita kalau misalnya mau nge-charge langsung aja dari atas ini gitu. Ini yang gue kayak ya sebenarnya gue nggak begitu pakai sih sepertinya, karena gue bukan tipikal orang yang apa namanya, anak power bank banget gitu, enggak. Tapi one day mungkin gue akan perlu fitur ini gitu. Nah, oke, kita akan buka. Jadi ini ya guys ya, ini bagian kita akan buka ke geser ke kiri nih. Nah bagian ke geser ke kanan gitu ya, ini akan kebuka gitu. Nah kalau dibuka ini ada apa sih gitu kan? Yang kalau misalnya kita buka sini, nah ini nih. Jadi ini adalah slot untuk laptop di sini, gitu. Ada laptop, terus juga di sini dari samping ya, dari samping ini nih. Nah, ini ada resletingnya di sini. Jadi kalau misalnya kalian malas kayak gua gitu ya, bawa tas gemblok, masukin laptopnya di situ, masukin di sini aja tuh. Di sini udah ada tempat untuk laptopnya. Terus kemudian di dalamnya sini, nah ini udah ada kabelnya guys.
Jadi kabel USB yang kita bisa langsung colokin aja ke power bank, nanti dia akan mengisi daya buat handphone kita melalui yang di sini, port yang sini gitu. Oke, kita tutup ya. Oke, tadi kan bukanya ke arah kanan, sekarang kita ke kiri. Nah, ini yang kebuka. Oke. Nah, setelah dibuka, jadi ini ya guys ya, untuk bagian dalamnya di sini ada kebalik sini. Kebalik ya guys, mohon maaf. Nah, jadi ini bagian sebelah kirinya ini isinya udah ada banyak banget apa namanya resleting ya di sini. Kita buka aja, kita akan bedah gitu. Nah, ini memang nggak begitu dalam. Kenapa? Karena ini bagian untuk kita simpan laptop gitu. Jadi memang konsekuensinya tidak begitu deep gitu ya untuk slot bagian kiri ini. Oke. Terus di sini juga ada banyak ini ya. Banyak penyimpanannya di sini. Oke. Kemudian di bagian sini juga bisa kita masukin. Di sini ada yang namanya ini instruction ya, user manualnya gitu ya. Oke, purchase date-nya 10 September ya, 2022. Baru banget gue beli. Ini ada silika gelnya. Terus ini ada label Samsonite-nya ya guys ya. Oke, kita tinggalkan sebagian kiri. Bagian kanan, di sini ada, nah ini nih, ini adalah cover yang include atau yang sudah didapatkan dari paket penjualan dari koper ini. Kemudian ini ada, kalau tulisannya kebaca, washable pouch. Jadi kalau misalnya kita mau bepergian kan kadang suka mau laundry tuh. Nah, ini kantong laundrynya di sini gitu. Nah, ini untuk gantungan, ada yang kita mau gantungin gitu ya, entah itu kaos kaki mungkin. Ini kita buka aja. Oke, kita angkat. Nah, ini guys, jadi yang bagian kanannya ini yang lebih dalam gitu. Bagiannya seperti ini, dan ini juga ada another pouch di sini. Another paket di sini. Kita buka aja. Oke, dan gue sebenarnya sama Samsonite ini nggak yang asing banget, nggak. Beberapa temen gue yang punya Samsonite memang gue akuin untuk resletingnya emang smooth banget sih gitu, nggak yang ngeselin gitu, yang nggak yang kesat gitu ya atau seret gitu, enggak. Tuh, terus ini bagian rodanya emang enak banget sih rodanya, jujur li untuk diajak. Apa mungkin karena ini baru ya. Oke guys, jadi ini adalah first impression dari unboxing kita koper Samsonite seri Cube 048 untuk yang 20 inci atau untuk cabin size. Nah, gimana guys? Tadi kita udah unboxing, kita udah lihat dari koper Samsonite Cube 048 gitu. Kalau misalnya gue ditanya gitu ya dari segi desain gimana, desainnya gue suka banget gitu ya, warnanya juga hitamnya tuh pokoknya laki banget gitu ya, suka gue sama kopernya. Terus dari fitur-fitur yang dimiliki oleh koper ini juga gue suka ya, standar sebenarnya, nggak yang wah keren banget itu, enggak. Tapi buat gue pribadi ini akan subjektif ya, jadi nggak akan terlalu objektifnya akan subjektif. Kalau menurut gue pribadi sih ini udah cukup buat gue, cuman memang ada mungkin pertimbangan berat gitu ya yang harus kalian pikirkan gitu ya, harus kalian pertimbangkan betul-betul, yaitu dari segi tadi penyimpanan laptopnya. Apakah kalian orang yang malas ngegembol laptop di ransel kalian, atau kalian tipikal kayak gue gitu, kalau bisa digeret di laptop di koper, kenapa gue harus gembol gitu kan. Nah, mungkin kalau orang-orang yang seperti gue, kalian yang malas ngegembol laptop gitu ya kayak gue, mungkin akan suka sama koper ini. Tapi kalau misalnya kalian tipikal orang yang nggak masalah gue jinjing atau gue masukin ke ransel, ya it's okay gitu ya, mungkin kalian nggak akan begitu suka sama koper ini gitu. Nah, untuk harganya sendiri ya lumayan mahal gitu ya sebenarnya gitu, dan
gue juga tahu beberapa koper punya mungkin fitur yang tidak jauh beda, punya kegunaannya juga tidak jauh beda, tapi harganya lebih murah gitu ya. Tapi balik lagi ini ke selera masing-masing, dan juga balik lagi ke standar murah mahal seseorang itu kan pasti akan berbeda-beda gitu ya, tergantung dari mungkin penghasilannya, kemudian dari kalian tuh familiar apa enggak sama brandnya gitu, atau kalian tuh familiar apa enggak sama barang ini gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa barang ini, brand ini itu ya emang segitu gitu ya, mungkin kalian nggak akan bilang ini mahal gitu. Gitu. Jadi mungkin kayak gitu dulu first impression unboxing gitu ya dari koper Samsonite Cube 048. Jadi semoga video unboxing kita kali ini mudah-mudahan membantu kalian yang sedang cari koper kayak gue gitu. Mungkin gue nih sedikit orang kali ya, sedikit dari golongan orang-orang tuh yang nggak pernah pakai koper gitu karena malas gitu kan. Tapi akhirnya menyerah juga gitu, membutuhkan koper juga gitu karena usia sudah tidak lagi muda gitu kan. Jadi kayak lebih enak ngegeret gitu ya dibanding jinjing-jinjing tas yang yang emang buat bepergian atau traveling gitu kan gitu ya. Jadi poin-poinnya adalah itu tadi kita udah unboxing dan harganya itu juga 5.990.000 kalau misalkan kalian mau langsung geret. Kalau misalkan kalian mau pakai paper bag ditambah 3.000 seperti gue jadi 5.993. Gue belinya di Senayan City ya, Samsung Senayan City, dan mudah-mudahan ini akan sangat kepake ya karena pekerjaan gue juga yang lumayan sering akan perjalanan dinas atau bepergian gitu ya. Jadi insya Allah ini akan kepake, dan mudah-mudahan ini juga menjadi barang investasi gue juga guys, karena ini kan juga bukan barang yang sekali pakai atau yang mudah-mudahan juga nggak sebentar umur ekonomisnya gitu ya. Mudah-mudahan ini lama juga, jadi gue nggak akan, jadi mudah-mudahan harapan gue sih ya, gue jangan sampai gue bilang barang ini adalah barang yang mahal gitu ya. Oke, segitu dulu video unboxing kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari referensi gitu ya, atau alternatif untuk mencari koper ukuran 20 inci atau ukuran koper cabin. Mudah-mudahan membantu gitu ya. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, boleh di like, boleh di komen. Kalau kalian nggak suka juga nggak apa-apa, di dislike aja. Dan jangan lupa subscribe. Bagi yang belum subscribe juga bisa di share ke teman-teman kalian yang sedang mencari koper juga gitu. Oke, teman-teman pamit dan jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi cepat berakhir. Itu aja, oke? Teman-teman pamit and see you on the next video. Have a great day.